Halo semuanya, bertemu lagi bersama gua di channel Creative Academy. Ini bakalan jadi video pertama gua di bulan suci Ramadan tahun ini, dan tepat hari ini itu tanggal 3 April atau 1 Ramadan. Jadi gua bakalan publish video ini besok harinya, atau kalian bisa tonton video ini sekitar tanggal 2 Ramadan. Ya nggak usah terlalu detail juga kali ya. Ya, intinya selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Di video kali ini, gua pengen buat split screen login page seperti ini. Menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap versi 5. Nah, sebenarnya tujuan dibuatnya tutorial ini untuk mengimplementasikan pemahaman mengenai Flexbox yang udah aku bahas di video yang ini. Jadi saya sarankan buat kalian yang belum tonton aja dulu. Karena semua teorinya itu berada di video yang ini. Dimana nantinya kita akan mengimplementasikan pemahaman mengenai Flexbox yang udah kita pelajari ini ke dalam beberapa studi kasus. Contohnya seperti split screen, sidebar, sticky footer, hero cover, polygon, fluid grid. Terus nantinya kita juga bisa membuat yang namanya centering element, ada equal height modules, ada collection grid, terus ada feature list, tracing table, simple grid, dan juga masih banyak lagi studi kasus yang akan kita pelajari untuk mengimplementasikan pemahaman kita mengenai Flexbox ini. Dimana video ini juga bisa disebut sebagai kelanjutan dari episode Academy Coder Practice yang udah lama nggak gue update. Terakhir gue update kapan ya? Bentar. 28 Juli 2021 cuy. Jadi udah cukup lumayan lama nih episode Academy Coder Practice ini nggak gue buat atau nggak gue update kembali. So, here we go guys. Let's go! Oke teman-teman, nah split login page yang akan kita buat di sini adalah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dimana di sebelah kiri kita punya sebuah form loginnya dan di sebelah kanan kita punya sebuah image slider nantinya. Biasanya kalau gua sebelum membuat sebuah source code tampilan suatu interface, biasanya gua bikin UI UX desainnya dulu karena lebih enak aja gitu nantinya, lebih kebayang apa yang akan kita buat. Oke, kita akan coba breakdown sedikit UI design yang udah kita buat. Di sini ada dua bagian form login dan juga bagian dari image hero-nya. Nah, kalau kita breakdown, ini sebenarnya terdiri dari dua frame, di mana frame pertama, di sini kita udah buat grid juga, di mana dia nanti akan kita letakkan di tengah-tengah, terus nanti kita juga akan menggunakan salah satu konsep dari Flexbox, terus selanjutnya di sini ada gambarnya juga, dia memenuhi screen-nya, terus nanti di sini dia punya sebuah header, di mana si gambarnya ini dia akan nge-slide gitu ya, kayak carousel. Ini aku juga udah siapkan beberapa gambar untuk membuat supaya nanti dia bergerak atau bergeser-geser si gambarnya berubah-ubah. Oke, kita langsung masuk ke coding. Pertama, teman-teman boleh klik kanan, kita buat dulu sebuah folder yang namanya login page. Nah, sebenarnya teman-teman boleh simpan dimanapun, di directory manapun. Nah, di sini aku simpannya di desktop supaya memudahkan aja untuk mencari foldernya. Nah, kalau dibuka di sini masih kosong. Nah, kalau dibuka di sini masih kosong ya. Teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Kalian juga boleh menggunakan Sublime Text atau apapun itu, kode editor kesukaan teman-teman. Oke, ini tampilan awal dari Visual Studio Code-nya. Pertama, teman-teman boleh open file atau open folder deh. Kita close dulu, open folder. Kita pergi ke desktop, di sini ada login page folder yang udah kita buat tadi. Oke, tinggal select folder. Sini masih kosong, kita belum punya file apapun. Oke, yang pertama, kita akan buat dulu sebuah halaman awalnya, yaitu index.html. Nah, teman-teman boleh klik icon yang ini, index ya. New file, kita tulis index.html. Oke, kita juga akan buat sebuah style.css. Pertama, kita akan coba ekspor dulu gambar-gambar yang ada di Figma-nya, karena kita akan gunakan semuanya ya. Ini kita drag dulu ke sini. Teman-teman boleh blok semuanya. Ups. Seperti ini. Lalu export 3 layers. Terus kita pergi ke folder desktop di login page yang tadi. Kita buat folder baru, misalkan asset. Atau IMG deh. IMG. Nah, kita simpan di sini. Tinggal save, nanti formatnya akan menjadi zip. Teman-teman boleh klik di sini, lalu tampilkan dalam folder. Oke, kita ekstrak dulu semua gambarnya. Kalau sudah diekstrak, teman-teman boleh hapus yang zip tadi. Oke, kita buat thumbnailnya jadi besar di sana, di mana di sini kita punya image 3, image 4, dan image 5. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita sembunyikan dulu sidebar-nya, di mana di sini kita punya folder image ya.
Kita sembunyikan sidebar-nya. Ini kita get started-nya kita close. Kita kembali lagi ke index. Oke, di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi teman-teman boleh buka web browser-nya. Boleh kunjungi website Bootstrap-nya, itu ada di getbootstrap.com. Teman-teman boleh pergi ke bagian dokumentasinya di sini. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik untuk belajar Bootstrap versi 5, di channel ini juga aku udah buatkan video atau playlist mengenai Bootstrap versi 5. Jadi silakan dikunjungi dan tonton videonya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada starter template nih, teman-teman. Ini kita close supaya gede. Ada starter template, teman-teman boleh copy aja di sini. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, tinggal paste di sini. Oke, setelah itu kita koneksikan index.html kita dengan style.css yang udah kita buat tadi. Kita balik lagi ke index, kita pergi ke bawah, kita fill toggle word wrap supaya dia turun ke bawah. Nah, kayak gitu. Kita buka dengan tag link, ref-nya, teman-teman boleh control space, teman-teman boleh klik style.css. Oke, setelah itu kita coba save dulu. Kalau kita coba lihat di design, login page. Nah, di sini kita menggunakan sebuah fonts dari Google Fonts yang namanya Poppins. Nah, jadi kita akan menggunakan layanan dari Google Fonts. Teman-teman boleh pergi aja ke Google Font. Ini yang pertama, teman-teman boleh klik Google Fonts. Nah, ini adalah website dari Google Fonts-nya. Teman-teman, ini boleh close aja dulu. Kita cari fonts yang namanya Poppin. Nah, ini kita punya Poppins. Teman-teman boleh klik. Nah, di desain kita menggunakan beberapa jenis atau tipe si fontnya. Di sini yang pertama ya, kita menggunakan semi bold. Terus selanjutnya dia menggunakan regular. Terus yang terakhir kita juga menggunakan yang namanya medium. Jadi 3 jenis dari font Poppins ini. Kita cari yang pertama itu ada regular. Teman-teman boleh klik select this style, terus scroll lagi ke bawah, kita menggunakan medium, terus yang terakhir kita menggunakan semi bold. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik di sini nih, view your selected families. Nah, di sini nanti akan muncul style-style yang udah teman-teman tadi pilih, tinggal scroll ke bawah, di sini ada link. Teman-teman boleh copy linknya, kita balik lagi ke Visual Studio Code, teman-teman simpan di sini. Nah, misalkan supaya nggak bingung, kita kasih komentar deh. Misalkan di sini fonts Google. Nah, di sini kita juga beri komentar tadi my style. Oke, kita coba save, kita balik lagi ke Google Fonts, kita scroll ke bawah, ini cara penggunaannya atau CSS rule to specify families. Nah, teman-teman juga boleh copy di sini. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita pergi ke style.css, teman-teman boleh ketik bintang dalam kurung lalu paste yang tadi. Nah, itu artinya kita akan menggunakan font ini untuk semua halaman atau untuk semua page kita yang akan kita buat. Kita coba save, kita balik lagi ke index. Kalau sudah selesai, gimana kalau seandainya kita coba buka index yang udah kita buat di halaman web browser. Nah, teman-teman boleh klik kanan, ada Open with Live Server. Nah, buat teman-teman yang belum ada Open with Live Server, teman-teman boleh kunjungi aja 5 extension wajib bagi para web developer yang udah ada di channel ini. Nah, nanti di sana aku jelaskan berbagai macam fungsi extension wajib yang harus kalian ketahui. Salah satunya ini ada Open with Live Server. Ini dia udah terbuka di port 922. Kita pergi ke Google Chrome-nya, kita buka di sini localhost 9222. Nah, nanti akan muncul nih. Dan ini tulisannya pun udah menjadi Poppins. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ini kita H1-nya kita nggak butuh, kita hapus aja. Kalau kita coba save, ini kita tanpa refresh pun dia akan otomatis merefresh nih. Itu salah satu fungsi dari Open with Live Server. Jadi sangat berguna sekali tanpa harus kita klik refresh. Sip. Kita balik lagi ke login page. Oke, di sini kita punya 2 buah bagian. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Gimana kalau seandainya kita buat sebuah section? Misalkan kita beri nama login deh. Oke, di mana di dalamnya kita punya 2 buah div. Di mana div yang pertama itu kita kasih kelas yang namanya login right. Lalu kelas yang kedua kita beri nama login left. Di mana di sini login right ini untuk membuat bagian yang sebelah kanan, login left ini untuk membuat bagian yang sebelah kiri. Kayak gimana kalau seandainya kita pindahin deh yang left-nya di atas. Ini nggak ngaruh sih, nggak ngaruh apapun. Oke, yang pertama, kita akan buat supaya si section dengan kelas login ini, dia memiliki tinggi memenuhi layar. Nah, teman-teman boleh pergi ke style, kita beri dulu kelas yang namanya login, kita seleksi dulu si loginnya gitu. Terus kita buat height-nya menjadi 100 viewport height. Jadi nanti akan memenuhi layarnya. Nah, teman-teman
boleh lihat seperti ini nih. Coba save dulu, kita balik lagi ke index, kita kasih gini deh. Kita kasih background danger untuk melihat apakah ukurannya memenuhi layar atau enggak. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini dia nih, udah memenuhi dari si layar web browsernya. Oke, kita tinggal buat untuk bagian login left dan juga login right. Ini background danger-nya kita hapus, karena itu dibuat hanya untuk debugging aja ya tadi. Kita tulis untuk debugging aja. Kalau kita coba save, dia kembali putih. Oke, yang pertama, untuk bagian login left, kita akan buat sebuah div lagi yang namanya header. Seperti ini, di mana di dalamnya kita punya H1, terus tulisan H1-nya kita copy aja dari Figma-nya. Ini yang ini ya. Kita scroll ke atas. Kita pergi ke bagian tab inspect, kita scroll ke bawah. Nah, di sini udah ada beberapa keterangan. Kita copy aja deh semuanya. Kita paste di bagian sini. H1, kita ubah stylenya menjadi seperti ini. Berdasarkan apa yang udah ada di Figma. Untuk width dan height-nya kita hapus. Kita juga nggak butuh position, font family-nya karena kita udah definisikan di atas, kita hapus juga. Nah, kita cuman mendefinisikan font style, font weight, font size, dan juga line height. Yang terakhir ada color. Kalau kita coba save, kita coba lihat. Ini kenapa belum muncul? Karena di indeksnya kita belum save. Kalau kita coba save, belum muncul juga karena H1-nya belum kita kasih tulisan. Kita copy tipografinya dari sini. Kita paste di sini. Ups, sorry, di dalam H1-nya ya. Nah, di sini. Paste, coba save. Ini kita coba cut, simpan di sini. Kita coba save. Coba lihat. Nah, sekarang udah ada H1. Sip. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah paragraf untuk membuat tulisan atau subtitle di bawah ini nih. Teman-teman boleh klik, boleh copy di bagian kontennya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita paste di sini. Selanjutnya kita akan buat style untuk paragrafnya. Teman-teman boleh pergi ke inspect, scroll ke bawah. Ini kita copy aja semuanya. Nanti kita modifikasi satu-satu. Oke, kita pergi ke style. Lalu di sini kita akan seleksi. Ini untuk specificity kita kasih header ya. Kayak gini. Ini juga sama. Kita kasih header. Lalu P di dalamnya kita akan buat dia memiliki style seperti ini. Nah, ini adalah style yang udah kita copy di Figma tadi ya. Nah, teman-teman boleh hapus di sini. Ini font family-nya juga kita hapus. Kita butuh font style, font weight, font size, line height, dan juga color. Kita hapus juga, sip. Kita coba save. Coba lihat. Nah, ini udah mirip ya. Sip, untuk header udah berhasil kita buat. Kita tinggal buat untuk bagian formnya nih, teman-teman. Teman-teman boleh pergi lagi ke Visual Studio Code, pergi ke index. Kita buat sebuah div baru. Misalkan di sini kita buat sebuah div dengan kelas contact form atau login form deh, login form seperti ini. Dimana kalau kita coba lihat, kita punya sebuah input form. Gimana kalau input formnya kita coba lihat di Bootstrap versi 5, cara membuat form kayak gimana. Di sini ada form control. Nah, ini kita buat sama persis seperti yang ada di atas ini ya, teman-teman. Oke, itu caranya gampang aja. Kita copy aja nih label sama inputnya. Kita copy, kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita paste di sini. Coba save, address-nya kita ubah dulu jadi email. Ini for-nya kita ubah, samakan dengan ID input-nya. Jadi kita akan ubah misalkan email. Coba save, kita coba lihat dulu di halaman web browser. Oke, yang pertama kita akan modifikasi dulu untuk labelnya nih, teman-teman. Teman-teman boleh scroll ke bawah, ini kita stylenya copy seperti biasa. Kita balik ke style.css. Kita pergi dulu ke index. Nah, kita akan ubah untuk bagian labelnya nih, teman-teman. Nah, teman-teman boleh seleksi dulu login form, lalu label di dalamnya. Kita akan beri style seperti ini. Ini kita rapikan lagi, dan ini kita yang nggak kita butuhkannya kita boleh hapus. Ini juga kita hapus. Ups. Coba save, coba lihat. Selanjutnya kita akan ubah untuk bagian input formnya, teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di desain. Kita balik lagi ke inspect, ini kita copy aja. Kita copy, kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita pergi ke index. Nah, ini kita akan ubah untuk bagian style inputnya, teman-teman. Kita balik lagi ke style, kita seleksi dulu si login formnya. Lalu input di dalamnya, kita akan ubah stylenya menjadi seperti ini. Kita rapikan lagi, kita coba save.
Coba lihat hasilnya di desain. Nah, ini udah muncul. Ini position absolute, width, dan height-nya kita nggak butuh. Kita coba hapus dulu. Nah, nanti jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita ubah placeholder-nya dulu nih, teman-teman. Placeholder-nya kita ubah sesuai yang ada di desain. Enter your email. Kita copy kontennya. Kita hapus placeholder yang default-nya. Oke, sip. Yang email udah berhasil kita buat. Kita buat juga untuk bagian yang password-nya. Ups, kita copy di sini. Kita paste, kita ubah label for-nya samakan dengan ID inputnya. Misalkan di sini password, seperti ini for-nya kita samakan dengan ID dari inputnya, supaya nanti ketika kita klik si labelnya, itu si input form-nya langsung aktif nih, teman-teman. Kita klik si emailnya, tuh, si input form-nya langsung aktif. Oke, kita ubah tipenya jadi password, supaya nanti ketika kita menginput akan menjadi titik-titik. Kan nggak enak gitu ya kalau kita input passwordnya kelihatan. Itu nanti bisa-bisa dilihat oleh orang lain. Sip, kita ubah kontennya jadi password. Untuk placeholder-nya kita copy dari Figma-nya. Ini kita copy kontennya, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita ubah placeholder-nya jadi seperti ini. Kita juga kasih dia margin top mungkin ya. Margin top-nya itu sekitar 20 pixel. Oke, kita kasih di labelnya deh. Kita pergi ke style, kita cari yang label di sini. Kita kasih margin top 20 pixel. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, dia udah nggak terlalu berdempetan. Kalau kita coba lihat di sini, nah kita tambahkan juga margin bottom pada paragraf itu sekitar 22. Karena tadi 20-nya udah sama si label ya. Jadi 20 tambah 22 jadi 42. Kita balik lagi ke indeks Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke bagian header P. Di sini kita kasih margin bottom 20 pixel. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang udah berhasil kita buat. Sip, selanjutnya kita akan buat untuk bagian forgot password. Nah, forgot password ini kita akan buat menggunakan tag A ya, teman-teman. Kita buat di sini aja. Tag A, ref-nya kita kosongkan aja dulu. Karena kita mau bikin dulu yang namanya front end. Nanti back end-nya belakangan deh. Kita paste forgot password-nya di sini. Kita juga copy untuk bagian style-nya. Kita copy. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita pergi ke style. Kita seleksi dulu si login form-nya. Lalu A di dalamnya kita akan beri style seperti ini. Nah, seperti biasa kita rapikan lagi. Hal-hal yang nggak kita butuhkan kita hapus. Oke, sip, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini forgot password-nya udah muncul, tapi dia memiliki garis bawah. Nah, gimana cara menghilangkannya? Teman-teman boleh pakai kelas yang ada di Bootstrap versi 5, yaitu text decoration none. Nah, jadi nanti akan menghilang tuh, teman-teman. Sip, selanjutnya kita coba lihat lagi di desain, kita akan buat sebuah tombol ya, tombol sign in. Caranya gampang aja, kita akan buat menggunakan tag button seperti ini, di mana kita beri tulisan sign in, terus kita kasih kelas misalkan sign in. Seperti ini, kita buka, kita copy buttonnya, kita paste di sini sign in Google misalkan. Terus kita copy untuk kontennya. Kita copy kontennya, kita paste untuk tombol yang kedua. Sip. Dia juga punya sebuah logo ya, berarti kita harus ekspor dulu logonya. Kita scroll ke bawah, di sini ada export, tinggal export deh. Tinggal kita beri nama misalkan icon Google. Seperti itu teman-teman, tinggal kita tambahkan tag image di sini. IMG. Kita pergi ke folder image, di sini ada icon Google. Kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, dia udah punya tombol. Nah, tinggal kita beri style nih, teman-teman. Caranya gampang aja. Teman-teman boleh pergi ke inspect lagi, scroll ke bawah, kita copy untuk bagian style-nya di sini. Kita balikin lagi ke style.css. Oke. Pertama, di sini kita seleksi dulu si login form-nya. Seperti ini. Lalu kita seleksi juga untuk si kelas pada button-nya. Dimana di sini kita punya kelas sign in. Kelas sign in. Seperti ini. Kita paste deh style-nya di sini, rapikan kembali. Untuk width dan height dan position-nya kita nggak butuh. Kita akan buat nanti width-nya 100%. Oh, untuk height-nya kita butuh ya. Height-nya berapa tuh? Height-nya 42 pixel.
Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang kita punya tombol, tapi tulisannya nggak kelihatan. Kita beri color, warnanya itu FFF, yaitu warna putih. Nah, sekarang baru kelihatan. Sip, kita akan modifikasi untuk tombol sign in with Google-nya. Kita balik lagi ke Figma. Seperti biasa, kita akan copy dari sini stylenya. Kita balik lagi ke web browser. Kita seleksi dulu si login form-nya. Lalu sign in Google-nya. Kita akan beri style seperti yang ada di Figma, seperti ini. Dan seperti biasa, kita rapihkan dan hapus bagian-bagian yang nggak kita butuhkan. Kita juga width-nya ya, width-nya kita kasih 100%. 100%. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah memiliki, tinggal kita coba lihat nih, dia memiliki margin top nih, teman-teman, berapa ya? 10 pixel, bottomnya 20 pixel. Oke, margin. Atasnya kita kasih 10 pixel, kanannya 0, bawahnya 20 pixel, 0. Coba save, kita coba lihat. Oke, sip. Tinggal untuk forgot password-nya juga kayaknya dia harus memiliki margin ya, 20 atas, 20 bawah. Kita scroll lagi ke atas, kita cari yang tag A, yang ini. Kita kasih si tag A-nya margin top 20 pixel. Kalau nggak muncul, kita kasih important. Atau kita kasih display-nya jadi block. Display block. Tuh, jadi nanti dia berpengaruh karena kalau inline, ketika kita memberikan margin atas bawah, itu dia gak bakalan berpengaruh ya. Kita kasih gini deh, margin atas bawah 20 pixel, kanan kiri 0. Importantnya kita kayaknya nggak perlu. Kita coba save. Nah, sekarang dia memiliki margin seperti ini. Sip, selanjutnya kita akan buat yang ini nih. Don't have an account, sign up for free. Oke, kita akan buat menggunakan sebuah tag span. Teman-teman boleh scroll ke bawah. Di sini kita buat tag span, di mana di dalamnya kita punya tulisan seperti ini ya. Kita copy aja, kita paste di sini. Terus kita punya span lagi di dalamnya, di mana kita kasih jangan span deh, kita kasih tag A ya. Di mana tag A-nya kita kasih sign up for free, supaya nanti si sign up for free-nya bisa kita klik. Untuk ref-nya kita kosongkan aja, di mana nggak mengarah kemanapun. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, dia udah muncul, don't have account, sign up for free. Gimana kalau seandainya si A yang ini kita kasih kelas, misalkan sign up. Karena kalau kita menggunakan tag A aja, nanti dia akan ngikut stylenya ke forgot password. Oke, kita coba save. Ini kita kasih the inline ya. Span-nya kita kasih kelas, display-nya itu inline, supaya nanti berjejernya ke sebelah kanan. Ini juga kasih kita the inline. Nah, jadi nanti dia berjejernya ke sebelah kanan. Terus kita akan kasih style nih, teman-teman. Ya, kita akan beri style untuk si span ini. Teman-teman boleh pergi ke style.css, scroll ke bawah. Kita seleksi dulu untuk login form-nya. Terus span di dalamnya kita akan berikan style. Stylenya kita copy dari Figma. Nah, dari sini, teman-teman boleh scroll ke bawah. Kita copy. Kita paste di sini. Seperti biasa, kita rapikan dulu. Height dan width-nya kita hapus. Position-nya juga kita nggak butuh. Font family-nya juga kita nggak butuh. Kita rapikan dulu. Coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang warnanya udah sesuai. Tinggal kita buat si A yang ada di dalamnya nih. Kita seleksi lagi login form. Span, lalu A di dalamnya. Kita buat dia menjadi font weight-nya menjadi 700. 600 deh, medium. Nah, dia udah medium. Terus kita hilangkan untuk bagian underline-nya. Kita boleh menggunakan kelas yang ada di Bootstrap versi 5, yaitu text decoration none. Nah, dia udah jadi seperti ini. Ini kita tag kelas sign up-nya kita nggak butuh deh, hapus deh. Oke, kayaknya untuk strukturnya udah berhasil kita buat. Gimana kalau seandainya sekarang kita akan buat menjadi split screen seperti ini nih, teman-teman. Jadi kiri untuk formnya dan sebelah kanan untuk gambarnya. Nah, kalau kita coba lihat juga di sebelah kiri, kita membuat sebuah grid, di mana gridnya memakan berapa kolom tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Di mana kolomnya ini nanti kita akan simpan di tengah-tengah. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita akan buat sebuah grid nih, teman-teman. Oke, kita akan buat grid di sini. Teman-teman boleh buat sebuah div dengan kelas row, di mana di dalamnya kita punya sebuah kolom.
kolomnya memakan 6 kolom ya tadi. Seperti ini, kita kasih MD deh. Oh enggak, kita jangan dulu pakai responsive breakpoints-nya. Nah, tinggal kita cut nih di headers di sini sampai ke penutup si login form-nya. Sampai sini, kita cut, kita paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia berada di sini. Supaya membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, gimana kalau seandainya kita kasih kelas dulu deh. Di sini misalkan BG primary untuk sebelah kanan, dan untuk sebelah kiri kita kasih BG danger. Nah, BG danger ternyata mendominasi. Gimana kalau seandainya kita kasih display flex pada pembungkusnya? Lalu selanjutnya kita kasih W50 di sini. Artinya width 50, H100. Oke, kita copy. Kita pakaikan juga untuk bagian yang ini, yang sebelah kanan. Nah, sekarang jadi sudah bersebelahan. Nah, tinggal gimana caranya supaya kotak form yang ini berada di tengah-tengah. Nah, itu kita menggunakan yang namanya display flex. Kita tinggal tambahkan aja di sini. Justify, content, center. Coba save. Nah, nanti otomatis dia ke tengah-tengah. Nah, teman-teman boleh scroll ke bawah. Di sini ada bagian utilities, di mana di dalamnya ada flex.